Shalom, kita jumpa lagi dalam Renungan Malam Almanak Selasa 11 Agustus 2020. Sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, menurahkan Tuhan dalam ibadah kami sore ini, ya Allah Bapa, sebagaimana kami imani Keluaran 23 ayat 25. Tetapi haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nats kita pada sore malam hari ini adalah dari Roma 9 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 15 dan 16. Beginilah bunyinya. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan bawakan firman Tuhan ini dengan judul Keselamatan hanya oleh kemurahan hatinya saja. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah perbincangan atau diskusi yang bolak-balik berkenaan dengan jemaat-jemaat Yahudi yang ada di ibu kota Roma. Mereka merasa bahwa mereka belum dapat menerima pengajaran Rasul Paulus bahwa keselamatan hanya oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dari mana mereka mengatakan demikian? Karena mereka adalah sudah sebagai umat pilihan Tuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Sehingga sepatutnya lah mereka merasa sebagai umat yang istimewa, yang diistimewakan oleh Tuhan. Tidak sejajar dong dengan bangsa-bangsa lain, dengan jemaat-jemaat lain yang ada di gereja Roma pada saat itu. Jadi mereka beranggapan bahwa firman Allah ada gagalnya. Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka firman Allah tidak mungkin gagal, sebab benar bahwa mereka adalah keturunan dari umat Abraham. Tetapi tidak semua umat Abraham adalah keturunan Tuhan, keturunannya yang diberkati Tuhan. Yang jelas adalah dari umat Ishak. Jadi Israel sejati adalah bukan soal keturunan secara fisik, tetapi adalah keturunan secara janji. Bila demikian, mereka menyampaikan kembali tidak adil dong Allah. Mengapa membeda-bedakan demikian? Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus adalah juga orang Ibrani, mereka menegur jemaat-jemaat Ibrani di Roma itu supaya tidak berbantah dan mencari-cari pembenaran untuk mengatur-ngatur Tuhan supaya menjadi seperti apa yang mereka mau. Inilah akar permasalahan dan dosa selama ini dari bangsa Israel. Paulus membuka pemikiran mereka dengan pertanyaan retorika. Dapatkah ciptaan itu membantah karya Sang Pencipta? Ibarat Allah adalah tukang periuk, maka Allah berhak menentukan mau periuk, mau tanah liat yang di tangannya itu menjadi sebagai vas yang indah atau menjadi sekedar peralatan dapur. Itu kebebasan Allah. Allah yang mencipta, dan Allah mencipta tidak atas desakan siapapun juga. Ciptaan Allah adalah baik dan Allah pasti bijaksana. Demikian juga keselamatan oleh Kristus itu adalah semata-mata karena kemurahan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Kemurahan ini adalah grace, pemberian. Karena apa? Karena umat manusia tidak memiliki apa-apa yang patut untuk menjadi dasar diselamatkan. Hanya oleh kemurahan hati Tuhan saja. Tidak manusia karena dia kekayaannya, kepintarannya, kejayaannya, kesetiaannya, kesalehannya, kerajinannya dalam beribadah, kerajinannya dalam berbuat baik, lalu menjadi dia berhak atas keselamatan. Bukan itu. Tetapi keselamatan itu adalah hanya kemurahan hati Allah saja. Tapi ingat, kalau Allah mempunyai kehendak bebas untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang mau dibelas kasihani,
Allah juga punya wewenang untuk supaya mengeraskan orang yang tidak mau bertobat. Jadi intinya ajaran Rasul Paulus adalah keselamatan itu hanya oleh kemurahan hati Tuhan saja. Pertanyaannya adalah, dalam hal tindakan Allah yang bagaimana sajakah kita mengimani bahwa keselamatan kita hanya oleh kemurahan hati Tuhan saja? Ada 3, yaitu yang pertama dalam hal Allah berbelas kasih, ayat 15-18. Allah berbelas kasih kepada siapa? Ya, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam hal ini kepada umat-umat manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Allah juga berwenang untuk mengeraskan orang yang menolak, menentang kehendaknya. Contoh Raja Firaun sudah ditegur supaya melepaskan bangsa Israel, tapi tetap menolak, menentang kehendak Allah. Ya, Allah keraskan sehingga bangsa Mesir mendapat hukuman 10 tulah itu. Allah sewenang-wenang? Tidak, karena itu prinsip kebenaran Allah. Allah akan menyelamatkan orang yang Allah berbelas kasihan kepadanya. Karena itu kita nih sebagai tebusan Kristus, hendaklah kita tidak menentang kehendaknya, supaya Allah berbelas kasihan sehingga kita diselamatkannya. Lalu yang kedua, dalam hal Allah bersabar, ayat 22-23. Allah bersabar dalam hal apa? Allah bersabar dalam menanti pertobatan kita, seperti menanti pertobatan Bani Esau yang tidak diajarkan firman Allah, dan Bani keturunan Yakub yang menyalibkan Kristus. Allah menanti pertobatan itu. Sama juga Allah menanti pertobatan kita yang disebutnya sebagai benda-benda belas kasihannya. Allah bersabar menunggu pertobatan kita. Sebab Yehezkiel 18 ayat 23, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang berdosa supaya ia hidup. Karena itu, saudara, pastikanlah pertobatan kita tidak terlambat. Sebab kita tidak tahu batas kesabaran Allah, dan kita juga tidak mengetahui batas kita ada di dunia ini. Pastikan pertobatan kita tidak terlambat. Lalu yang ketiga adalah dalam hal Allah bermurah hati. Bermurah hati untuk apa? Untuk siapa? Bermurah hati untuk menyelamatkan semua umat manusia. Sebagaimana nubuatan Nabi Hosea dalam Perjanjian Lama dan Nabi Yesaya juga, bahwa yang tadinya bukan umat Tuhan, bangsa-bangsa yang tadinya bukan disebut anak-anak Allah, akan disebut anak-anak Allah. Bahkan disebutkan sebagai kekasih Allah. Demikian juga yang tadinya keselamatan Allah disampaikan oleh Nabi Yesaya bukan berdasarkan kesukuan, tetapi berdasarkan belas kasih Tuhan saja. Karena itu pastikan kita, keluarga kita, dan keturunan-keturunan kita akan disebut Tuhan sebagai kekasih dan anak-anak Allah yang hidup. Demikian saudara-saudari, firman Tuhan yang disampaikan bagi kita adalah bahwa keselamatan hanya kemurahan hati Allah saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada kami malam ini. Berkati setiap kami ataupun orang mendengar jemaat ya, Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan, memberkati mereka dengan berbagai-bagai berkat Tuhan. Khususnya kami mengucap syukur dalam situasi masa pandemi ini, Tuhan masih memberikan kami kecukupan, kesehatan, ketenangan, bahkan keselamatan surgawi yang dari Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas Sintua Indrara.